Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku tinggal orang dan 200 posisi tempat satu di sini saya akan menjelaskan mengingat pada block basic endokrin dengan judul mekanisme kerja kelenjar tiroid. Yang pertama definisi kelenjar tiroid adalah suatu kelenjar yang merupakan bagian dari kelenjar endokrin. Kelenjar tiroid terdiri dari dua lobus jaringan endokrin yang dihubungkan di tengahnya oleh suatu bagian sedikit kelenjar yang sedikit isthmus sehingga organ ini tampak seperti baik. Anatominya urut di mana kelenjar tiroid adalah salah satu dari beberapa kelenjar endokrin terbesar dengan berat 15-20 gram pada orang dewasa. Terletak di atas trakea, tepat di bawah laring, dan terdiri dari dua lobus yang dihubungkan oleh isthmus. Masing-masing lobus mempunyai ukuran panjang 3-4 cm dan lebar 2 cm. Kelenjar tiroid ini divaskularisasi oleh arteri tiroid superior dan vena kelenjar tiroid yang memiliki beberapa bagian yaitu inferior, media, dan superior. Vena tiroid superior akan mengalir ke arah vena jugularis superior, vena tiroid medial mengalir langsung ke arah vena jugularis interna, dan vena tiroid inferior mengalir ke arah vena jugularis interna atau vena brachiosephalika. Fungsi kelenjar tiroid sendiri yaitu menghasilkan hormon berupa triiodothironine atau tiga tetraiodothironine atau T4 yang juga disebut tiroxin dan juga hormon calcitonin. Fungsinya selain itu juga sebagai berfungsi pada metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf pusat dan fungsi. Mekanisme kerjanya yang pertama pada sintesis berperan pada sintesis hormon tiroid. Berikut gambarannya sintesis tiroid, di mana trigliserida yang mengandung tirosin yang dihasilkan di dalam sel folikel tiroid kompleks Golgi retikulum endoplasma diangkut ke dalam koloid melalui ekspositosis. Kemudian iodida dibawa oleh transfer aktif sekunder dari darah ke dalam koloid oleh importer di membran basolateral sel folikel. Di dalam sel folikel, iodida dioksidasi ke bentuk aktif oleh TPO di membran luminal. Kemudian iodida aktif keluar sel melalui saluran luminal untuk memasuki koloid. Dengan dikatalisis oleh TPO, pelekatan satu iodida ke tirosin di dalam molekul trigliserida menghasilkan MIT. Kemudian pelekatan dua iodida ke tirosin menghasilkan DIP. Penggabungan satu MIP dan satu DIP menghasilkan T3 dan penggabungan dua DIP menghasilkan T4. Pada perangsangan yang sesuai, sel folikel tiroid menelan sebagian koloid yang mengandung trigliserida melalui proses fagositosis. Kemudian sel menyerang vesikel yang ditelan tersebut dan memisahkan produk-produk dari iodium dari trigliserida. Dan selanjutnya, T3 dan T4 berdifusi ke dalam darah untuk disekresikan. Kemudian MIP dan DIP mengalami deiodinasi dan iodida yang bebas didaur ulang untuk membentuk hormon terbaik. Selanjutnya ada regulasi sekresi hormon tiroid. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa hormon tiroid diatur oleh sumbu hipotalamus pituitari tiroid. TSH yang berasal dari pituitari anterior bekerja dengan cara menstimulasi sintesis dan pengeluaran hormon tiroid. TSH dari hipotalamus membuat terjadinya sekresi TSH berlanjut dengan meningkatnya hormon tiroid. Hormon tiroid akan bekerja dengan umpan balik negatif untuk menurunkan sekresi TSH dengan menghambat hipotalamus dan pituitari anterior.
Sumbu ini bekerja dengan irama diurnal atau fluktuasi seperti siang malam, yang menyebabkan kadar puncak dari pagi dan kadar paling rendah saat menjelang malam. Efek dari mekanisme kerja kelenjar tiroid itu berupa peningkatan suhu tubuh, detak jantung jadi lebih kuat dan denyut nadi lebih cepat. Makanan digunakan lebih cepat karena energi yang simpan di hati dan otot dipecah. Pematangan pada bagian otak pada anak-anak, peningkatan pertumbuhan pada anak-anak, dan aplikasi sistem saraf yang meningkatkan perhatian yang lebih tinggi dan refleks yang lebih cepat. Selain itu, efeknya juga meningkatkan laju metabolisme basal tergantung pada status metabolisme yang dapat menyebabkan hipolisis atau sintesis lipid. Kemudian merangsang metabolisme karbohidrat, anabolisme protein, kemudian adanya efek permisif pada katekolamin, di mana pada anak-anak hormon tiroid bekerja sinergis dengan hormon pertumbuhan untuk merangsang pertumbuhan tulang. Dampak hormon tiroid pada sistem saraf pusat, di mana contohnya pada masa prenatal, hormon yang dibutuhkan untuk pematangan otak pada orang dewasa yang mempengaruhi suasana hati. Kemudian pada kondisi hipertiroidism dapat menyebabkan hiperstabilitas dan mudah tersinggung. Pada kondisi hipertiroidism dapat menyebabkan gangguan memori secara lambat dan melanjut. Kemudian hormon tiroid juga mempengaruhi kesuburan, ovulasi, dan menstruasi. Kemudian disfungsi tiroid dapat menyebabkan hipotiroidism dan hipertiroidism, di mana hipotiroidism terbagi ada yang primer sekunder, di mana yang primer merupakan kegagalan primer kelenjar tiroid, kemudian yang sekunder kegagalan hipotalamus atau hipofisiz anterior. Yang mana hipotiroid ini selain primer dan sekunder dapat pula diakibatkan oleh kurangnya asupan yodium dalam makanan. Kemudian gangguan selanjutnya ada hipertiroidism yang terbagi dua, primer dan sekunder, di mana primer dapat disebabkan oleh ketidaknormalan TSH yang menyebabkan penyakit hipertensi. Kemudian dapat pula disebabkan oleh tumor tiroid bersifat titik sekresi, dan untuk etiologi sekundernya, pembagian sekundernya dapat disebabkan oleh sekresi berlebihan hipotalamus atau hipofisiz anterior. Berikut preferensi yang disediakan dalam membuat manut ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.